Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, bertemu kembali dengan saya Bang Jai. Tetap kita mengingatkan kepada para pencinta Atarpro untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama adalah tetap kita melaksanakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita dalam keadaan sehat dan jauh daripada virus corona. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu seorang penggiat PMI Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta, KLC. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya KLC ya. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas banyak sekali mengenai masalah tentang PMI. Karena kita tahu di masyarakat PMI adalah garda terdepan ya, dalam kegiatan sosial ya, khususnya mengenai masalah bencana. Sebelum kita berbicara jauh mengenai masalah PMI, kita juga pengen tahu profil daripada KLC sendiri ya, pendidikan, mungkin juga keluarga ya. Silakan KLC. Ya, saya pada saat ini pastinya saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang putra putri. Kebetulan kedua putra dan putri saya sudah bekerja, sudah lulus S1, dan yang terkecil itu SMA kelas 3. Profil saya berkegiatan itu saya mulai terlihat ya mungkin dari SD saya selalu berkegiatan. SMP saya berkegiatan juga, saya salah satu pelopor PMR pada saat itu di SMP saya. Dan kemudian di SMA juga seperti itu. Saya pelopor PMR di 94. Kebetulan saya juga di OSIS, dan di kemahasiswaan saya juga bergerak di IARMI atau di Menwa. Pada saat itu resimen mahasiswa saya, dan sampai dengan detik ini saya berkegiatan di IARMI gitu. Oke, luar biasa sekali nih Mbak Elsie ya. Profil Mbak Elsie begitu banyak sekali kegiatan yang memang kegiatan yang Mbak Elsie laksanakan pada saat ini, dan bahkan aktif di PMI ya, sebagai TSR ya, mengabdi di PMI ya. Ini kan merupakan sesuatu yang membutuhkan energi ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat KLC hingga saat ini tetap eksis di dalam dunia organisasi? Sudah panggilan jiwa mungkin jiwa. Sudah panggilan jiwa ya. Jadi itu saya kalau nggak berkegiatan sosial itu rasanya gimana ya. Saya ingin mendedikasikan diri saya kepada masyarakat sebagai bukti bakti saya kepada bangsa dan negara. Itu saja. Oh gitu ya. Jadi memang ada niat tulus lah yang murni dalam diri KLC. Nah selanjutnya kan banyak sekali nih organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Kenapa sepertinya KLC ini lebih banyak untuk saat ini mengabdikan di PMI? Atas dasar apa sih sebenarnya itu semua? Ya itu saya ulangi lagi, karena panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Saya itu senang berkegiatan yang sosial. Sangat-sangat sangat menyukai gitu saya. Memang sekarang teman-teman bilang ngapain lo gitu kan, istilah kasarnya, ngapain di sana nggak ada ini. Tapi saya memang sudah panggilan jiwa ya. Udah kalau ngelihat yang bencana atau apa itu udah panggilan jiwa lah, langsung tergerak gitu. Intinya lah karena panggilan jiwa lah, nilai sosial yang sangat tinggi. Nah, dengan begitu banyaknya kegiatan yang BLC laksanakan, pasti kan butuh daripada dukungan keluarga, khususnya anak dan suami. Jadi bagaimana dukungan mereka? Oh, mereka sangat support saya. Kebetulan suami ya saya bilang hebat ya, termasuk orang yang hebat, memberikan izin kepada saya sebebas-bebasnya untuk berkegiatan gitu kan. Suami saya senang juga melihat saya dengan hasil nyata, benar-benar ya dari hati lah. Jadi suami, anak, terutama orang tua saya. Sekarang saya masih punya bapak ya, masih bapak itu selalu saya manggil bapak ya, karena udah mengerti jiwa saya gitu. Jadi setiap kali seperti malam ini saya mau ada siaran untuk kegiatan TSR PMI, silakan monggo gitu kan.
Jadi itu semua yang Mbak Elsie lakukan, itu memang sudah sepenuhnya dukungan daripada pihak Ya, keluarga. betul. Gitu ya. Supportnya hebat Supportnya mereka. luar biasa. Hebat mereka supportnya. Ya, karena memang dalam dunia organisasi dengan kesibukan yang begitu padat, tanpa dukungan daripada keluarga, itu sulit sekali kita untuk bereksistensi. Begitu, Betul, Mbak? betul sekali. Nah, oke, kita kembali lagi kepada mengenai masalah PM ini, Mbak. Ya. Ya. Artinya di PM ini kegiatannya saat ini di masyarakat ini bukan hanya sekedar donor darah, ya, tapi sudah mencakup banyak kegiatan sosial. Misalnya di dalam kegiatan bencana itu banyak buka dapur umum dan lain sebagainya. Bisa nggak Mbak Elsie ceritakan bagaimana situasi dan kondisi serta perasaan Mbak Elsie sendiri di saat terjadi bencana dan turun di dalam kegiatan tersebut? Rasanya memang sudah panggilan jiwa yang saya bilang tadi. Pada saat ada berita langsung tuh tergerak, dan kami TSR ada suatu wadah ya, jadi kami saling berkomunikasi. Oh, di sini ada bencana, di sini ada bencana gitu kan. Ya seperti terjadi, memang PMI itu boleh dikatakan garda yang paling terdepan. Contoh saja pada saat ini kita dalam pandemik COVID-19 ini, kita bekerja sama dengan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan mengadakan penyemprotan disinfektan secara massal, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampaknya dari COVID-19 itu. Oke. Nah, bisa nggak Mbak Elsie jelaskan mengenai masalah donor darah nih ya? Karena di masyarakat banyak juga orang yang masih takut dengan donor darah. Padahal pasti saya yakin dan percaya itu ada manfaatnya di saat kita memberikan donor darah kita kepada orang lain yang dikumpulkan oleh pihak PM itu sendiri. Donor darah itu sebenarnya bagus loh untuk si pendonor itu sendiri ya. Karena apa? Satu, dia mencegah kanker untuk si pendonor. Yang kedua, itu meningkatkan sel darah merah si pendonor. Dan kita harus memberikan penjelasan dan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat bahwa pada saat sekarang mendonorkan darah itu tidak berbahaya walaupun dalam keadaan COVID-19 gitu kan. Karena darah itu sangat dibutuhkan di Indonesia ini, terutama di Jakarta. Kurang lebih perharinya itu 1.000 kantong. Ya. Jadi mereka yang pasien seperti cuci darah, HB-nya rendah, kanker dan lain sebagainya itu sangat membutuhkan, dan itu perlu support darah dari masyarakat yang sehat. Oh, jadi intinya masyarakat nggak usah takut di saat kita memberikan donor darah kita untuk kemanusiaan tersebut, Mbak Elsie ya? Iya betul. Nah, berkaitan mengenai masalah kegiatan PMI sebagai garda terdepan, artinya kan organisasi PMI ini tidak bisa bergerak sendiri. Siap. Dia pasti berkolaborasi. Nah, sejauh yang Mbak Elsie tahu dan pernah jalani, ini sudah berkolaborasi dengan elemen mana aja atau stakeholder mana aja? PMI itu berkolaborasi dan berstakeholder itu kepada pemerintah pastinya ya, pemerintah setempat, kepada organisasi seperti Karang Taruna, seperti ya sekarang ini ada IARMI yang setiap minggu mengadakan donor darah dan bakti sosial, itu sangat baik gitu. Ya, artinya PMI siap berkolaborasi dengan elemen manapun. Siap. Dalam rangka untuk kemanusiaan tersebut. Ya, gitu maksudnya. betul. Insya Allah nanti teman-teman Karang Taruna ya ini akan bekerja sama dengan PMI ya. Wah keren. Itu nanti mudah-mudahan ini teman-teman Karang Taruna bisa mendengarkan semua. Ya. Oke Mbak Elsie, pastinya di saat melaksanakan kegiatan di masyarakat ini kan ada kendala-kendala ya kan yang sering dihadapi. Pengen tahu apa aja sih kendala yang sering dihadapi di masyarakat? Kendalanya ya pasti ada ya, hanya kita bagaimana menginterpretasi kelemahan itu sebagai tombak ya, atau kita tetap mengevaluasi hasil kerja kita untuk lebih baik ke depannya, mengevaluasi aja. Artinya dengan
hambatan itu supaya bisa ditangani lah dengan cara mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk memajukan dan mensukseskan acara selanjutnya. Gitu ya. Oke Mbak Elsie, ya. Kalau saya lihat daripada cerita teman-teman, ini menyangkut Mbak Elsie bahwa Mbak Elsie bukan hanya bergerak di dalam PMI, tapi saat ini Mbak Elsie bergabung di dalam sebuah organisasi yang menurut saya sangat viral. Kenapa saya katakan viral? Ini banyak sekali orang yang saat ini itu teman-teman di sekolah itu banyak membuat alumni lah, ya kan, seperti alumni TK aja kadang-kadang pengen melaksanakan reunian lah segala macam. Dan saya tahu Mbak Elsie ini menurut cerita daripada teman-teman adalah sebagai penggagas nih ya. Mbak Elsie sudah aktif di PMI tapi masih punya kemauan untuk menggagas berdirinya IKBA 94. Pengen tahu sih cerita dan prosesnya seperti apa Mbak Elsie? Saya itu berkegiatan di 94 itu berawal tahun 2015 ya Mas ya. Berawal tahun 2015 saya kebetulan jadi ketua panitia dari 3 angkatan yang mengadakan reuni. Setelah itu berlanjut dan 2019 kita punya planning untuk reuni akbar keseluruhan angkatan, tetapi waktu itu udah 30 angkatan, akhirnya 29 ikut untuk reuni akbar. Dari situ pencetus kegiatan adik-adik selalu bilang, "Kak, ini kita belum punya wadah, Kak, ini belum ini nih." Gitu kan. Setelah kita cross check, kita cari tahu, kita semua kita lihat kebenarannya, ada kemauan adik-adik. Dan semangat itulah yang membuat saya tergerak sama teman-teman. Semangat adik-adik yang ingin berkegiatan, itu aja sih Mas. Ngelihat semangatnya itu, wah kok saya ini yang paling tua lah istilahnya ya. Enggak, masih muda lah. Kakak tertua harus ngayomi adik-adik yang ingin berkegiatan. Ayo Kak, kita bikin wadahnya gitu kan. Bikin dulu Kak wadahnya. Gitu kan. Akhirnya saya beberapa teman ada seperti Agung Budi Handoko, saya sendiri, ada Husen, ada Alam, ada Rahman, ada beberapa lah ya yang memang satu pemikiran dan yuk kita bergerak gitu kan. Akhirnya terjadilah IKBA, Pramubes, Mubes, dan kemarin itu adanya pelantikan. Oke, begini, kenapa saya angkat mengenai masalah tentang IKBA 94? Karena kebetulan waktu itu teman-teman membuat vlog ya mengenai masalah Mubes ya, IKBA 94. Nah, kalau tidak salah ya kan, ini kan angkatan ini dari tahun 1990 sampai tahun 2020 ya, kan? Betul. Artinya itu kan banyak sekali angkatan-angkatan. Pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Kira-kira kendala apa yang dihadapi dan bagaimana waktu itu cara menyelesaikannya? Hambatan sih pasti banyak ya Mas ya, karena kita kan bekerja saya pikir cukup singkat. Waktu itu di Agustus 2019 dan 2020 kita sudah terjadilah IKBA ya, setelah reuni akbar di bulan Februari. Setelah itu kita bergerak lagi untuk satu organisasi besar yaitu IKBA. Dan di situ kebetulan saya sama teman-teman mempunyai setiap angkatan mempunyai perwakilan. Setiap angkatan itu kita tarik mereka untuk membawahi teman-teman yang lain gitu kan, membawa teman-teman yang lain. Jadi setiap perwakilan itu 4 orang kita bikin di majelis perwakilan alumni, dan di situ kebetulan saya juga mempunyai orang hebat, salah satunya Herni Surono, itu dia juga orang yang hebat. Ada Agung, ada Alam, ada Husen, ada ada beberapa teman, mereka orang hebat dan mau ayo kita walaupun kita kadang-kadang nih sampai jam 2 malam loh Mas bikin ADART untuk satu buah kata. Kita bikin itu udah penuh nih di kepala, tetap ini bagaimana dilihat jam 2 malam, wah bikin lagi. Setelah kita jadi semua, kita minta tolong sama kebetulan kita punya pembina ya saat itu Pak Irwan Pulungan,
Dia kebetulan guru bahasa Indonesia. Pak, ini bagaimana? Di cross check lagi semuanya, dilihat lagi seperti apa gitu kan. Nanti diperbaiki lagi. Itu terus berlanjut. Nah, setelah itu ya terjadilah ini semua. Berkat semangat adik-adik. Sebenarnya orang hebat adik-adik ya, termasuk Mas Jaini gitu. Kami hanya cuma ngembong aja. Oke, Mbak Elsie, kan? Artinya semua kendala-kendala itu bisa tertangani lah dengan kebersamaan daripada teman-teman ya, sehingga saat ini kita yang namanya IKBA 94 ya. Nah, karena Mbak Elsie juga aktif di PMI, adakah istilahnya nih keinginan dari Mbak Elsie pribadi ya sebagai anggota PMI dan juga sebagai anggota IKBA 94 bahkan sebagai pencetusnya, penggeraknya ya kan. Ini ada nggak niatan bareng nih ya kan antara PMI dengan IKBA 94 ke depannya? Sebelumnya sudah ada kerjasama kita waktu reuni akbar, kita ada donor darah bareng. Beberapa bulan lalu juga kita ada donor darah mandiri, datang langsung ke PMI cabang Jakarta Barat dan selalu berkolaborasi dengan PMI. Itu memang sudah kita jalankan. Nanti ke depan insya Allah akan lebih bagus. Oke, terima kasih ya Mbak Elsie atas kehadirannya pada malam hari ini, dan mudah-mudahan sosok Mbak Elsie bisa menjadi figur yang diteladani oleh teman-teman khususnya IKBA 94 dan juga para remaja, bagaimana semangat daripada seorang ibu rumah tangga tapi tetap masih mau mencurahkan pikiran dan tenaga di dalam sebuah organisasi. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali ya dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.